Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awinda Eko Lusiana dari SMK Negeri 4 Tangerang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menayangkan video peer teaching sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas PPG. Mohon kiranya kritik dan saran dari Bapak Ibu pada kolom komentar untuk perbaikan saya ke depannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winda gimana? Belum Bu, gimana Bu ini? Sempet Bu. Belum. Sudah Bu, 2 mangkok tadi Bu. Masih ya? Masih Baik Bu, teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Awati itu mic-nya. Maaf Bu. Siap Bu. Ya, ada Bu. Ada Ibu. Ada Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Ya Bu. Hadir Bu. Ya Bu. Bentar Bu, cari pulpen. Sudah Bu, warna biru nggak apa-apa ya Bu? Oke Bu. Saya Bu. Persegi itu kalau luasnya sisi kali sisi Bu. Kalau kelilingnya itu sisi tambah sisi atau 4 kali sisi Bu. Ya Bu. Nah, jumlah garis sejajar kali tinggi dibagi 2 Bu. Nah, kalau keliling, nah ini saya kurang paham Bu, mohon nanti penjelasannya Bu ya. Saya Bu, persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang, kalau luasnya panjang kali lebar. Kemudian kalau kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Dua ada sisi yang sama itu 2 kali sisi tambah sisi, begitu.
anak-anak. Jadi persiapan itu apa? Ada yang bisa menjelaskan pekerjaan persiapan? Kalau coba jawab Bu ya. Bersihin Ya, lahan, boleh. Bu. Kalau bersihin lahan bisa Ya. itu masuk di persiapan. Iya, Pemasangan betul. boplang itu masuk apa enggak Bu? Ya, masuk, masih masuk persiapan. Terus apa Ya, lagi? masuk itu. Bu, persiapan Penggalian, sama kalau perencanaan gali-gali itu sama nggak bukan sih, ya? Bu? Bu mau Bentar, satu-satu. tanya, Bu Bu. Indah dulu, Mbak Indah dulu tadi apa, Mbak Sri Indah? Bentar ya, Mas Yusman. Mbak Sri Kalau tadi yang apa? kalau menggali pondasi apa itu masuk Oh ke iya, itu pekerjaan persiapan. kalau untuk menggali pondasi nanti di pekerjaan penggalian. Jadi kalau persiapan Oh, itu iya. hanya sampai pembersihan lahan, pemasangan bopleng gitu. Ya, Mbak. Boplang. Ya, Iya. Mas Yusman Oke, tadi terima gimana? kasih Bu. Ini Bu, persiapan sama perencanaan itu sama nggak sih, Bu? Beda ya, kalau pekerjaan persiapan itu kan mulai dari pembersihan lahan ya. Kalau perencanaan itu kan biasanya adanya di awal. Jadi sebelum kita masuk ke perhitungan RAB, kita masuk dulu ke pekerjaan perencanaan. Oh gitu ya, Ya. Bu. Oh, Bisa saya dilanjut? kirain sama, Bu. Makasih, Bu. Bu, Ya. Bu. Kalau itu, kalau misalkan ada, kalau saya suka lihat itu suka dipagerin, Bu. Jadi nggak kelihatan kalau misalkan lagi ngebangun. Itu masuknya Ya. apa, Bu? Yang pagar itu, Bu? Masuknya persiapan. Jadi tujuannya biar untuk mengamankan bahan-bahan material itu kalau misalnya ada pagar kan lebih aman ya. Karena kan kita juga nggak bisa 24 jam berada di lokasi proyek. Oh, gitu kayak ya, gitu. Bu. Ya masuknya ke Ya, persiapan ya Mas Rangga ya. ya, Bu. Ya, nah kemudian untuk manfaat hari ini, manfaat yang bisa kalian ambil untuk hari ini, nanti ketika kalian sudah lulus SMK, SMK itu kan nanti tujuannya adalah kalian siap kerja ya, jadi kalian sudah punya bekal keterampilan, itu kalian bisa jadi estimator gitu. Jadi tujuannya ketika kalian sudah mempelajari perhitungan volume, kalian juga bisa menghitung estimasi biaya yang diperlukan dalam pekerjaan pembangunan. Itu ya. Nah, kemudian Permisi. iya, kenapa Mbak Saya Sri? mau ke belakang sebentar, boleh Bu? Ya, boleh jangan lama-lama ya Mbak Sri ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian saya akan membagi kalian kelompok ya. Jadi nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok. Kalian kerjakan. Jadi kalian saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompoknya Mas Yusman sama Mbak Hanum ya. Terus kelompok yang kedua Baik, Bu. kelompoknya Mas Irwan, Mas Rangga sama tadi Mbak Sri ke toilet ya. Terus kelompok yang ketiga itu ada Mas Dadang, Mbak Novi sama Mbak Sri Indah. Nah, sebelum kalian saya jelaskan mengenai tugas LKPD-nya, saya akan tayangkan dulu materinya bagaimana cara menghitung volume pekerjaan fondasi ya. Bentar, saya share screen. Baik, Bu. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Musiknya muncul nggak ya? Musiknya Ada nggak ada, musiknya Bu. nggak ya, Mas, Mbak? Nggak kedengaran, Bu. Nggak ada Bu. Tidak ada ya? Ya sudah. Nah, di sini saya ada musiknya. Jadi di sini saya langsung ke materi saja. Nah, ini adalah menghitung volume pekerjaan fondasi. Tadi seperti yang saya bilang bahwa ada pekerjaan permulaan atau persiapan, kemudian ada lagi penggalian, lalu ada lagi pemasangan fondasi batu kali. Nah, tapi untuk hari ini kita akan fokus di 2 ini, di pekerjaan permulaan dan penggalian ya. Nah, kemudian ini yang pertama, permulaan. Jadi permulaan atau persiapan ini ada 4 pekerjaan anak-anak. Kalau tadi kan yang disebutin kan baru 2 ya, baru membersihkan
membersihkan lapangan sama masang bopleng. Biasanya kalau proyeknya proyek yang besar itu biasanya ada dua yaitu tambahan direksi kit sama los kerja. Apa itu direksi kit? Jadi direksi kit ini biasanya tempat kerja para drafter atau arsitek gitu. Jadi tapi ini khusus untuk proyek yang besar ya anak-anak. Jadi kalau cuma rumah tinggal biasanya nggak ada. Kemudian los kerja. Jadi fungsinya apa los kerja itu? Nah, los kerja itu fungsinya ketika ada pekerjaan yang seperti memotong besi, kemudian membengkokkan besi, itu biasanya kan dilakukan di tempat yang teduh ya, terhindar dari panas dan hujan, karena mungkin ada mesinnya di situ. Nah, itu dinamakan dengan los kerja, jadi kayak ruangan untuk tukang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, pertama membersihkan lapangan. Tujuannya apa? Kenapa harus dibersihkan? Karena dasarnya lahan yang akan dibangun itu kan biasanya tidak rata kayak tanah lapang ya. Biasanya ada biasanya ada pohon-pohon, ada semak-semak. Nah, itu harus dibersihkan dan itu harus dihitung gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan asas gotong royong, manfaatin tetangga sekitar, kemudian disuruh bersihin lahan. Enggak ya. Jadi itu ada perhitungannya. Nah, ini saya klik membersihkan lapangan. Nah, ini adalah contoh denahnya ya. Ini adalah contoh denahnya. Nah, yang dibersihkan itu lahan tanah ini semuanya dibersihkan. Jadi kalau ini punya panjang 12, kemudian lebarnya 7, maka ini ketikkan saja 12 dikali 7 ya. Karena di sini kan ukurannya persegi panjang ya. Kayak tadi kan udah ada yang jawab tuh. Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Lalu di enter, nanti muncul di sini angkanya adalah 84. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Belum, Bu. Belum, Masih Bu. belum. Insya Allah masih connect Bentar ini, Bu. ini. Ada yang mau bertanya? Jadi itu udah otomatis nanti Bu hasilnya, Bu. Sebentar ya, nggak kedengeran ini. Kayaknya karena musiknya deh. Jadi kalau di saya ini tampil musiknya. Kalau gitu saya lanjut aja dulu ya. Nanti kalau musiknya udah mati baru pertanyaan ya. Boleh ya? Saya kok nggak dengar Baik, Bu. musiknya ya, Bu. Nah, Iya, Bu. kemudian ini yang berikutnya adalah memasang bopleng ya. Memasang bopleng, jadi ini ada perhitungannya. Nah, tanahnya masih sama seperti yang tadi. Jadi untuk memasang bopleng ini panjang yang dibutuhkan. Bopleng ini kan fungsinya sebagai asnya ya. Panjang ini 6 meter, kemudian lebarnya 6 meter. Kenapa hanya 6? Karena kan nggak semuanya dibangun sama dinding ya. Jadi hanya sebagian saja yang dibangun. Nah, kemudian keliling. Pertama kita hitung dulu kelilingnya. Jadi untuk keliling itu 2 kali panjang tambah lebar, kemudian 2 dikali 6 tambah 6 hasilnya 24. Nah, lalu untuk syarat bopleng sendiri itu panjang tiang 1 meter. Jadi ini sudah ada di pasaran ya, panjang tiangnya 1 meter, kemudian jarak antar tiangnya 2 meter. Jadi nanti bopleng itu sebelum kita pasang papannya, kita pasang dulu tiang-tiangnya. Nah, kemudian berapa sih banyaknya tiang yang dibutuhkan? Banyaknya tiang yang dibutuhkan itu adalah 24 dibagi 2 gitu. Karena jarak antar tiang adalah 2 meter. Itu sama dengan banyaknya tiang yang dibutuhkan adalah 12 buah gitu ya. Nah, kemudian ukuran papan, ini ukuran papannya 0,03. Kenapa sih harus 0,03? Karena kita menghitungnya ini menggunakan satuan meter ya. 0,03 dikali 0,25 dikali 4. Nah, kemudian ukuran tiangnya 0,05 kali 0,07 kali 1 meter. Lalu untuk volume papan 24 kali 0,03 kali 0,25, ukuran tiangnya 5 kali 7 kali 100. Ini belum dirubah ke meter ya, jadi 0,05 kali 0,07 kali 1. Nah, ini ukuran-ukuran ini sudah sesuai standarnya ya, jadi sudah seperti ini ukurannya, jadi nanti kalian hanya tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Ada yang bertanya dulu, ini musiknya udah mati, jadi udah kedengeran suaranya. Saya mau tanya, Bu. Siapa? Dadang, Bu. Oh iya, Mas Dadang silakan. Bu, itu perhitungannya itu ada yang Suaranya bisa dibesarkan dikit, Mas Dadang, ini agak kurang. Bu, Ya. pelang, katanya panjang bangunannya 6 meter. Iya. Pelangnya jadi berapa tadi, Bu? 7 meter, Bu ya?
Iya, jadi kan nggak semuanya dipasang dinding ya. Jadi boplang ini hanya yang bagian yang akan dipasang dinding saja. Gitu. Kalau boplang itu hanya di luar dikelilingin gitu aja. Iya, iya betul. Oh iya iya. Makasih Bu yang ngerti Bu. Ya, boleh dilanjut ya. Lanjut Bu. Nah, ini kita coba menghitung ya cara masang boplangnya. Nah, tadi kan keliling bangunannya sudah diketahui keliling bangunannya 24 ya. Nah, ini volume papan yang dibutuhkan itu keliling bangunan dikalikan dengan ukuran papan. Jadi kalau ukuran papannya kan sudah sesuai dengan yang ada itu ya. Jadi kalian anak-anak tinggal mengalihkan antara keliling bangunan dikali dengan ukuran papan. Ya, ukuran papannya berapa? Yang tadi ukuran papannya itu 0,03 dikali 0,25 dikali 4. Ini kalau saya tekan di sini muncul angkanya 0,72. Nah, lalu banyaknya tiang. Kan kalau tiang itu kan harus per 2 meter ya. Sedangkan tadi keliling bangunannya adalah 24. Jadi 24 dibagi 2 itu kan 12. Jadi kita butuh sebanyak 12 tiang. Lalu dikalikan dengan ukuran tiang. Berapa ukuran tiang? Itu tadi yang 5 kali 7 kali 100. Jadi ini kalau saya tekan sama dengan jadinya 0,042. Kemudian jumlah volume papan ditambah volume tiang. Ini 0,072 ditambah dengan 0,042. Nah, hasilnya 0,762 ya. Lalu untuk volume kayu terbuang, nah jadi ini masukkan jumlah volume papan sama volume tiang. 0,762 ini sama dengan, nah sebentar. Nah, ini adalah volume kayu yang terbuang. Nah, ini kita kurangi sama volume papan dikurangi dengan volume kayu yang terbuang. Nah, hasilnya untuk bopleng ini kita butuh papan sebanyak ini 0,6858 seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu perhitungan bopleng? Tidak Sementara ada? belum Bu, Oh, lanjut. sementara belum. Biasanya gitu, kalau dijelasin pertanyaannya sedikit, tapi nanti kalau udah dikasih LKPD baru banyak nanya ya. Ya udah kita lanjut ya. Satuannya apa ya? Satuannya selalu dalam meter ya. Meter ya. Satuannya selalu dalam meter untuk panjang ya. Berarti itu iya, Bu, dibagi iya, Bu. 100 ya Bu ya? Makanya Iya. 0,00 ya Bu ya? Iya, dibagi dengan Aku 100 benar ya. berarti. Kemudian kita ke Direksi Kit. Sebetulnya Direksi Kit ini tidak harus ada dalam pembangunan rumah tinggal ya anak-anak ya. Jadi kalau ini aja luasnya hanya 12 kali 7. Nanti kalau kita kurangi sama Direksi Kit, kita kurangi sama los kerja, bisa-bisa tukang nggak bisa bangun karena lahannya udah penuh sama Direksi Kit sama los kerja ya. Tapi ini nggak apa-apa, saya jelaskan saja. Jadi biasanya Direksi Kit sama los kerja itu adanya di bangunan-bangunan yang besar ya, kayak apartemen, hotel, itu biasanya harus ada untuk Direksi Kit sama los kerja. Nah, ini saya contohkan saja, misalnya untuk Direksi Kit panjangnya 5, lebarnya 3 ya. Ini saya masukkan di sini 5 kali 3, hasilnya adalah 15 meter persegi. Jadi luasan Direksi Kitnya adalah 15 meter persegi ya. Kemudian saya kembali lagi ke los kerja. Nah, di los kerja ini saya samakan angkanya ya, tapi tidak harus ada ya, kembali lagi itu tidak harus ada. 5 kali 3 di enter, jawabannya 15. Anak TK juga tahu ya, apalagi kalian udah pasti jago ngitungnya ya. Oke, saya kembali lagi. Yang berikutnya setelah permulaan itu ada penggalian. Nah, ini ada dua, ada galian tanah pondasi. Jadi setelah lahannya bersih ya anak-anak ya. Jadi lahannya udah dibersihin, kemudian udah nggak ada tuh pohon-pohonnya, semak-semaknya, udah bersih, udah tinggal tanah doang. Itu yang berikutnya adalah kita gali tanahnya untuk kita buat pondasinya ya. Jadi ini galian tanah pondasi. Nah, ini ya untuk memudahkan kalian menghitung, itu kalian harus bagi ada sumbu tegak, ada sumbu datar untuk memudahkan menghitung. Kalau sumbu tegak itu sama dengan vertikal, sumbu datar itu sama dengan horizontal.
Jadi kalau kalian ketemu sama denah yang kayak gini, kan ini nggak lengkap ya, nggak ada gridnya. Boleh kalian tambahkan sendiri gridnya. Misalnya kalau yang vertikal ini gridnya A, lalu nanti ada grid B, grid C, dan seterusnya. Nah, ini setelah dihitung, sumbu tegak ini 6 ditambah 6, kemudian ditambah 2,25, ditambah 1,4, ditambah 2,35, hasilnya 18 ya. Nah, masukkan di sini sumbu tegaknya 18, lalu sumbu datarnya 19,75. Hasilnya adalah 37,75. Nah, perhitungan ini, hasil 37,75 ini jangan sampai dilupakan. Ini akan kalian gunakan terus pada saat apa? Pada saat kalian, ini kan galian tanah ya, pada saat nanti ada pekerjaan pasir bawah pondasi, kemudian ada unstamping, ada batu kali, angka itu selalu digunakan. Jadi nanti buat kalian yang mengerjakan tugas yang teliti, karena angkanya harus sama ya, karena angka galian tanah itu harus sama dari pekerjaan pasir bawah pondasi, unstamping sama pondasi itu harus sama. Kemudian ini nah, untuk urugan kembali seperempat galian itu ada dua cara ya. Kalau cara yang urugan kembali seperempat galian itu adalah kita menggunakan ini bow, menggunakan bow. Jadi tapi ini sudah tidak, ini lagi udah jarang digunakan. Jadi yang benernya gimana? Yang benernya setelah digali ya, setelah digali nanti dikurangi sama volume pondasi, dikurangi dengan volume unstamping dan volume pasir bawah pondasi gitu. Tapi ini saya ajarkan saja untuk pengetahuan kalian ya. Jadi kalau tadi galian tanah pondasi itu 37,75, kemudian di enter 9,435 itu adalah urugan kembali. Maksudnya gimana? Jadi nanti ketika kalian sudah ketika di lapangan itu sudah selesai menggali tanah, kemudian kan nanti kita pasang ini ya pasir, kemudian unstamping, batu kali. Nah, sisanya itu pasti masih ada ruang sisa. Nah, sisanya itu nanti diuruk kembali tanah-tanahnya. Jadi kalau urugan kembali itu hanya membutuhkan tukang, tidak membutuhkan material, karena materialnya yang tadi hasil kita menggali itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mbak, Mas? Ini diem, ngerti apa ngelamun ya? Saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Dari tadi Mas Yusman mulu yang nanya ya. Ini yang lainnya mana ya? Belum, Bu. Belum tanya. Oh, belum panas ya. Ya, silakan Mas Yusman. Nanya Belum apa? panas Bu Katanya, masih. hitungan urugan pondasi itu harus sama nih Bu ya. Kalau nggak Ya. sama, apa yang terjadi Bu? Kalau tidak sama berarti ada yang salah pada saat menghitungnya. Karena itu kan urugan itu kan dia sepanjang galian itu ya, sepanjang galian itu misalnya 37,75 yang tadi itu. Nah, berarti kalau misalnya memang tidak sama berarti ada yang salah perhitungannya gitu. Itu harus sama perhitungannya. Gitu. Ya, gimana Mas Irwan? Nih. Ya, jadi kalau nanti kalian ketemu denah yang seperti ini kan tidak ada gridnya ya. Tidak ada grid A, grid 1, nanti kalian tambahkan sendiri ya. Contohnya yang sebelah sini kita contohnya sumbu tegak ya. Sumbu tegak yang ini, grid A ini, nah itu dihitung panjang dari sini sampai ke atasnya ini berapa. Itu adalah 6 gitu. Gitu ya Mas Irwan ya. Gimana? Nah, kalau horizontal misalnya yang ini ya, horizontal itu kan berarti datar ya. Nah, itu dihitung dari sini sampai sini berapa? Berarti kan 3 ditambah 1,25 ditambah 1,75, berarti 6 angkanya, kayak gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian untuk pasangan batu kali ini, nanti kita di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua kita bahas. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita fokus di permulaan sama penggalian saja ya. Nah, tadi kan kalian sudah Ibu bagi kelompok ya. Ini Ibu stop dulu share-nya. Nah, kalian kan sudah Ibu bagi kelompok ya tadi ya. Masih hafal kelompok-kelompoknya? Lupa lagi, Bu. Masih Bu. Oh, ada yang lupa ya. Udah Ibu bacain lagi ya.
Tadi kelompok Ya, Bu. 1. Oh, ya. Saya sama Yusman ya, Bu ya. Ya, itu Mbak Hanum hafal. Kemudian kelompok 2 Mas Irwan, Mas Rangga, sama Mbak Sri. Mbak Sri tadi udah balik belum ya? Tadi ke toilet kayaknya. Ya sudah Bu. Oh, sudah. Kemudian kelompok 3 Mas Dadang, Mbak Novi, sama Mbak Sri Indah. Sudah ingat Iya, Bu. kelompok-kelompoknya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Berikutnya. Ya, kalian akan Ibu bagikan LKPD ya, Ibu bagikan LKPD. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu jelaskan dulu tugas kalian ya. Jadi nanti setelah dibagi kelompok, tugas kalian itu adalah menghitung volume. Menghitung volume apa? Menghitung volume bagian bawah bangunan ya. Nah, kemudian Ibu juga akan jelaskan aturan LKPD. Jadi waktu untuk mengerjakan LKPD itu kalian gunakan 5 menit untuk berhitung ya, 5 menit lagi untuk menulis ya. Jadi waktu mengerjakan LKPD hanya 10 menit. Kemudian tempat, karena kita ini daring, jadi mungkin kalian bisa diskusinya lewat WA group atau mau japrian silahkan ya, karena kita masih daring. Lalu sanksi untuk siswa yang telat mengumpulkan tugas itu ada pengurangan poin. Jadi nanti Ibu hitung 10 menit kalian mengerjakan. Nanti kalau misalnya kurang dari 10 menit kalian akan dapat tambahan poin, tapi kalau kalian lebih dari 10 menit kalian akan dapat pengurangan poin ya. Lalu untuk alat yang dibutuhkan, alatnya itu ada alat tulis ya. Alat tulis, kemudian untuk bagian perhitungan biar kalau misalnya ada kesalahan bisa dihapus. Jadi bagian perhitungan itu cukup menggunakan pensil. Tapi kalau untuk bagian nama dan lain-lain, kalian silakan gunakan pulpen ya. Lalu untuk bahan, karena kita masih daring, jadi LKPD-nya nggak bisa Ibu bagikan langsung ya. Nggak bisa Ibu bagikan langsung, nanti kalian silakan tabel perhitungan kalian tulis aja di buku ya. Kalian tulis tabelnya di buku. Nah, untuk itu tadi ya, untuk waktu tadi kan 10 menit, 5 menit untuk berhitung, 5 menit untuk menulis ya. Ini Ibu share dulu LKPD-nya sebentar. Sudah tampil ya? Nah, ini jadi tugasnya ini, sudah tampil belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi tugasnya ini ada yang teori, nanti kalian ini aja ya, kalian diskusikan saja siapa yang mau presentasi untuk bagian teori, siapa yang mau presentasi bagian perhitungan ya. Ini tugasnya. Kemudian yang di bawah ini adalah denah yang kalian gunakan. Nah, ini tadi yang ditanyakan Mas Irwan ya, kalau misalnya menghitung sumbu tegak, sumbu datar gimana. Nah, ini ada grid-nya nih lebih mudah. Jadi misalnya sumbu tegak dulu, kita mulai dari sumbu tegak. Nah, ini sumbu tegaknya ini kan dimulai dari angka 1 ya. Nah, angka 1 ini ke atas ini berapa? Ini kan 15 ya. Jadi berarti grid nomor 1 itu 15, lalu grid nomor 2 berapa? Nah, grid nomor 2 kan dari sini, dari grid A sampai grid B kan tidak ada pondasi, jadi tidak dihitung ke atas ya. Tapi ini yang dihitungnya ini, tambah dengan ini sama yang ini gitu. Nah, kemudian ini juga sudah ada detail pondasi. Jadi lembar jawaban ini tujuannya kalian menulis ya, kalian menulis jawaban uraian yang tadi kan ada uraiannya. Nah, tapi karena memang karena kita masih daring ya, jadi kalian tulis saja di buku tulis ya. Kemudian yang bawah ini tabel perhitungan volume. Perhitungan volume apa saja? Yang pertama tadi pembersihan lapangan, kemudian pemasangan bopleng, lalu menghitung volume galian ya, galian. Nah, sudah itu aja untuk bagian volume. Sekarang jam 9 lebih 1 menit. Nah, berarti kita punya waktu 10 menit itu, jadi jam 9 lebih 11 ya. Ini saya stop share dulu, nanti saya kirim via WA ya tugasnya ya. Nah, silakan kalian diskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Sebentar, saya kirim WA dulu. Bu, tanya Bu. Ya, boleh. Nanya apa? Poinnya tadi kalau terlambat nungguin dikurangi berapa Bu?
Dikurangi 5 ya. Dikurangi 5 per 10 menit ya. Sepakat? 10 menit, Bu. Kok banyak Makanya- banget sih, Bu? Ya makanya Bu kerjain. Udah gampang tugasnya tuh. Ntar saya kirim dulu LKPD-nya. Nah, coba dicek di WA. Kenapa? Kenapa Mas Yusman? Cek, Bu. Ya, sudah saya kirim WA ya. Kalian coba diskusikan dulu. Nanti siapa yang mau tampil, yang tampil 1 orang aja ya. Yang tampil 1 orang saja. Yuk, waktunya berjalan yuk 9 menit lagi ya. Ada yang ditanyain dulu nggak tugasnya? Sudah jelas belum? Ya, ada di WA. Bu, ini tugasnya berarti 3 ya, Bu ya? Kok 2 Pembersihan dong? lapangan, Oh iya, iya, Jepang, iya. sama galian kan ya, Bu? Iya, iya benar. Ya, Bu. Iya. Dari kelompok 1 siapa nih yang mau presentasi? Mbak Hanum apa Mas Yusman? Bentar, Bu, bentar. Ya. Bu, mau tanya Bu, itu panjang Iya. berapa meter Bu? Kenapa? Panjang pondasinya berapa meter? Nah, itu kan harus dihitung dulu. Masing-masing itu. Sumbu tegaknya berapa, sumbu datarnya berapa. Iya, harus dicari dulu ya. Ya, Gambarnya, iya. gimana? Gambarnya nggak bisa diperbesar. Gambarnya nggak bisa diperbesar. Ya, Sama saya juga nggak bisa diperbesar. saya coba di... Ya, ya, ya. Kalau gitu saya kirimin gambarnya aja ya. Enggak jelas ya. Ya. Ya, bisa lanjutin ya perhitungannya ya. Ya. Baik, kelompok 1 Bu mau presentasi dulu. Oh, berarti kelompok 1 ada tambahan poin nih. Karena ternyata lebih cepat. Ya, silakan Mbak Hanum. Saya yang teorinya ya Bu, nanti Ya, boleh. ya teman saya yang hitungannya. Nomor satu, pekerjaan pendahuluan secara umum ada 2, yaitu pekerjaan pembersihan lapangan sama pembuatan poplang. Ya, Kalau pembersihan terus? lapangan itu pembersihan lahan dari semua pohon, halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lainnya yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya sesuai dengan yang ada di direksi pekerjaan. Terus pekerjaan pembuatan poplang itu penanda sementara yang digunakan untuk menentukan titik-titik as pada area kerja di dalam proyek bangunan sesuai dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Terus yang kedua ada pekerjaan urukan kembali, itu menguruk dan menimbun kembali galian atau
lainnya pada lokasi yang sudah ditentukan. Kalau yang pekerjaan urukan tanah itu pekerjaan urukan pasir di bawah pondasi. Jadi pekerjaan pasangan batu kosong, pekerjaan pasangan pondasi batu kali, atau batu gunung. Untuk menghitungnya, volume pekerjaan urukan tanah dengan mengurangkan hasil dari pekerjaan galian tanah dengan pekerjaan urukan pasir di bawah pondasi. Terus nomor 4, komponen yang diperlukan untuk menghitung pekerjaan pemadatan tanah itu adalah pekerjaan urukan tanah kembali dan pekerjaan urukan tanah yang meninggikan lantai. Itu Bu yang teorinya. Ya. Ya. Ya udah. Kalau gitu cukup ya. Cukup diskusi hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan refleksi pembelajaran. Siapa nih Mbak Hanum yang kalian dapat hari ini? Siapa yang berani? Siapa yang berani mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini tentang pekerjaan perhitungan volume fondasi? Mas Yusman deh, biasanya yang paling rajin Mas Yusman. Refleksi pembelajarannya. Ayo Mas, ketua kelas. Refleksi itu apa, Bu? Refleksi itu pembelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini, apa yang sudah dikuasai, apa yang belum dikuasai, seperti itu. Baik Bu, kalau saya sih tadi sudah ada beberapa yang ngerti, tapi ada beberapa juga yang enggak, karena kebetulan saya tuh agak susah juga Bu. Paling kalau rumusnya nanti sambil ada ngerjain tugas-tugas yang Ibu kasih, insya Allah saya bisa Bu. Ya, jadi Bu jangan marah ya kalau aku nggak bisa Bu. silakan. Satu lagi perwakilan yang perempuan. Mbak Sri Hawati deh, belum ada Saya suaranya. mungkin ya. Siapa? Oh, Mbak Sri Oh, Indah, Mbak ya Sri boleh. Oh, Ya. boleh. Mbak Sri Indah Iya, dulu. Bu. Gimana refleksinya hari ini? Refleksi hari ini yang saya dapat, ada beberapa yang saya kuasai, yang saya paham, saya ngerti, ada juga yang belum saya ngerti. Kemudian ada juga yang membingungkan buat saya karena mungkin perhitungan saya terus terang lemah, Bu. Jadinya mohon maaf juga, Bu. Jadi ada yang bingung saya di sini, Bu. Itu Ya, itu Bu Awinda. Jadi Ya. besok kalau misalnya Ya. Ibu menerangkan lagi, mungkin saya akan lebih banyak bertanya. Mohon dimaklumi ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah mencoba ya anak-anak ya. Jadi setelah pembelajaran kasih, hari Ibu. ini, iya sama-sama. Jadi setelah pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian juga menggali dari internet, kemudian kalian juga membaca buku-buku yang relevan gitu. Jadi kalau punya handphonenya bagus, ada kuota internetnya, jangan cuma buat main game aja, jangan buat sosmed, TikTok ya. Tapi kalian juga harus gali tentang materi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghitung volume pondasi. Tadi kan baru persiapan sama penggalian ya. Pertemuan berikutnya kita akan menghitung volume pondasi. Jadi Ibu harap sebelum masuk ke volume pondasi nanti kalian gali lagi ya tentang materi-materi hari ini. Nah, jadi kita hari ini sudah selesai ya. Kemudian sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya, semoga materi hari ini berkah, kemudian juga kita diberikan nikmat sehat biar kita bisa bertemu Zoom lagi di minggu depan. Silakan Mas Yusman pimpin doa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa dulu. Semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Awinda ilmunya. Bu Sama-sama Awinda. Mbak, Mas. Silakan ya, saya izin live ya. Iya, Bu.